Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah rutin keluarga setiap hari Rabu dan pada saat ini diadakan secara live streaming di channel YouTube GPIB Philadelphia Medan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adapun sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Simpson Nelson Salo. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Selama ini Tuhan sudah menjaga serta menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan dan juga keselamatan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Simpson Nelson Salo. Kiranya Tuhan juga memberkati mengurapi beliau, agar apa yang disampaikan melalui firman Tuhan dapat kami resapi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya, tolong ampunkan segala salah dan dosa serta pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak menghadap ke hadirat Tuhan dengan segala puji-pujian kami. Kami datang dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat 18 sampai 21 demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, bait yang ketiga. Tetap
Baik jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh menimbakan kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali melalui media online untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga. Allah Bapa di surga, firman-Mu menjadi bagian pembacaan kami, kuasai kami dengan roh-Mu, dan biarlah kami semakin memahami dan mengenal suara Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, apa yang Tuhan kehendaki di dalam keragaman dan kebersamaan kami. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Yang mengatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti yang aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Baik jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita, Paulus menegaskan soal kasih. Memang menjadi kenyataan dalam kehidupan, paling tidak sudah dimulai dalam jemaat di Korintus, bahwa ketika kita dianugerahkan dengan karunia-karunia, maka itu belum berarti bahwa segala sesuatunya menjadi beres. Terkadang dalam kehidupan kita memang tertarik dengan karunia, karena terkadang karunia itu biasanya dijadikan ukuran orang beriman. Kalau punya karunia maka imannya semakin kuat. Kalau punya karunia biasanya standar kehidupan rohaninya katanya juga tinggi. Tapi dalam pembacaan atau dalam latar belakang dari kitab Korintus kita juga pahami bahwa semakin mereka berkarunia ternyata semakin tidak rohani juga. Karena apa? Kehidupan mereka terpecah-pecah juga antara satu dengan yang lain. Satu karunia menjelekkan karunia yang lain, satu karunia merendahkan karunia yang lain. Satu karunia melebih-lebihkan diri lalu merendahkan yang lain. Mungkin sampai sekarang kita juga alami, bukan hanya di jemaat Korintus, tapi kita pun sering mengalami bahwa di gereja dalam kehidupan persekutuan, kelebihan-kelebihan kita atau yang kita anggap paling penting lalu yang lain kurang penting, terkadang justru menjadi sumber masalah dalam kehidupan persekutuan. Lalu kelebihan, karunia, talenta, terkadang disitulah justru menjadi sumber masalah dalam kehidupan persekutuan. Nah, di tengah masalah seperti itu kita coba belajar dari jemaat di Korintus yang dinasihati oleh Paulus. Nah, dalam pembacaan kita ada beberapa hal yang menarik. Paulus mau menunjukkan bahwa silakan punya karunia, dia tidak melarang orang punya karunia, silakan mengejar karunia, dia juga tidak melarang orang untuk berhenti mengejarnya. Tetapi dia mengingatkan bahwa dalam kehidupan, di sela-sela karunia-karunia rohani, maka dalam kehidupan kita pun harus punya perekat rohaninya antara satu dengan yang lain. Karena ini semua toh ditempatkan di dalam konsep pelayanan bersama.
bukan konsep pelayanan pribadi. Dalam pembacaan kita dia katakan begini pada ayatnya yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mengapa demikian? Ayat 9 dia katakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Lalu dia bicara selanjutnya soal kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Nah ini menarik karena Paulus memberikan pemahaman bahwa jika dibandingkan antara kasih dengan dua karunia lain, nubuat dan bahasa roh, mungkin ini yang menjadi perdebatan hangat pada saat itu, karena ada beberapa karunia, dua disebutkan dalam pembacaan kita, mungkin kelompok-kelompok inilah, ada yang satu menekankan bahasa roh lebih penting, yang satu menekankan nubuat lebih penting, mungkin mereka lah yang bertikai pada saat itu. Nah, dalam pembacaan kita, Paulus bicara bahwa harusnya kasih yang tidak berkesudahan harusnya ada di dalam semua orang-orang yang berkarunia. Harusnya kasih ada di dalam semua orang-orang yang dikaruniakan sesuatu oleh Tuhan. Sehingga karunianya tidak bermain sendiri, tidak bunyi sendiri, tidak merasa dirinya lah yang paling penting sendiri. Dia bergerak lalu menggerakkan karunia-karunia yang lain. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan kasih tidak berkesudahan. Lalu dipertentangkan dengan kasih yang tidak berkesudahan di sisi lain, lalu di sisi yang satu bahwa nubuat, bahasa roh, semua terbatas. Satu tidak terbatas, yang satu terbatas. Nah, jemaat yang kekasih, ini membangun kesadaran untuk kehidupan kita. Terkadang ukuran-ukuran manusiawi kita membuat yang satu menjadi penting, lalu yang lain menjadi tidak penting. Nah, Paulus coba menawarkan sesuatu yang baru, bahwa ada kasih yang dia katakan tidak berkesudahan, yang harusnya tetap ada, yang akan membawa dalam kesempurnaan, lalu ada karunia-karunia, nubuat dan bahasa roh yang akan berhenti. Kenapa dia akan berhenti? Karena dia tidak menuju pada kesempurnaan. Nah, jemaat yang kekasih di sini menyadarkan kita bersama, paling tidak untuk kehidupan kita, dalam kehidupan persekutuan dan juga dalam kehidupan pribadi keluarga kita masing-masing, bahwa apapun karunia, apapun talenta, apapun pemberian-pemberian baik Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya jangan sampai kasih itu ditiadakan. Karena dalam pembacaan kita, ya kasih tidak berkesudahan. Nah, kenapa kasih tidak berkesudahan? Mungkin kita mendapatkan penguatannya dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Saya bacakan 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 berkata demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini tegas sekali dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang menyatakan kasih di dalam kehidupannya. Nah, terkadang kita jumpai mereka yang berkarunia, mendapatkan karunia dari Allah, tetapi tidak mengenal kasih. Artinya dalam kehidupannya, dia menjalani kehidupan dengan dualisme yang ada, membawa nama Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak ada di dalamnya. Karena dia justru hadir sebagai pemecah, justru hadir sebagai yang meretakkan satu dengan yang lain. Nah, jemaat yang kekasih, ini menjadi perenungan buat kita sekalian, bahwa kasih dibutuhkan dalam kehidupan. Kasih mengenal Allah, ya mengenal kasih. Karena itu dalam pembacaan kita bisa memahami apa yang Paulus katakan, bahwa kasih tidak akan berkesudahan. Tapi kasih bukannya tidak berkesudahan, tapi kasih juga ada di dalam kesempurnaan. Ini menjadi perenungan kita bersama, bahwa dalam kehidupan kita, silahkan kita mengejar karunia. Silahkan kita mencari karunia, silahkan kita mengejar talenta dan segala macam. Tapi jangan lupakan bahwa dalam pencarian kita, kasih tidak boleh dilepaskan dari dalam kehidupan. Kasih tidak boleh dibiarkan sendiri, kasih tidak boleh dibiarkan di belakang, tapi kasih menjadi bagian kehidupan kita. Karena dalam pembacaan kita, ya kasih itulah yang tidak berkesudahan. Kasih itulah yang membawa pada kesempurnaan. Ini menyadarkan kita bersama jemaat yang kasih, bahwa dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sekalipun melupakan kasih.
Nah, ini menarik karena dalam pembacaan kita ini ditegaskan dalam kehidupan rohani, karunia rohani yang cukup banyak, tetapi karunia rohani itu pada akhirnya menimbulkan masalah karena masing-masing kehilangan kasih. Punya karunia tapi kehilangan kasih. Nah, biarlah dalam kehidupan kita sekalian dikaruniakan banyak hal, tapi jangan sampai kita kehilangan kasih. Jangan sampai kita mengejar-ngejar karunia, lalu kasih tertinggal dari dalam kehidupan kita. Ketika itu tertinggal, maka kita mengulang kisah dari jemaat di Korintus. Semakin diberkati, tapi pada saat yang sama semakin terpecah dalam kehidupan. Nah, jemaat yang kekasih, jangan pernah lupakan kasih dari dalam kehidupan kita, karena dialah yang selalu menyertai dalam kehidupan. Nah, menarik juga di ayat-ayat sebelumnya, karena Paulus katakan begini, mengapa kasih itu jadi penting? Pada ayatnya yang keempat, dikatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang keenam, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayatnya yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih dalam pembacaan kita pada akhirnya menimbulkan karakter tersendiri. Sehingga dalam kehidupan kita bersama di tengah karunia, talenta yang beragam, kasih sebenarnya memunculkan karakter juga. Kasih menguatkan akan karunia-karunia yang kita bawa dalam kehidupan. Sehingga kehadiran talenta tidak menjadi alat perpecahan, perbedaan karunia tidak menjadi alat kesenjangan satu dengan yang lain, tetapi menambah bobot dalam kualitas pelayanan kita bersama, menambah bobot dalam kehadiran kita yang dikehendaki Tuhan. Nah, karena itu jemaat yang kasih, kejarlah karunia, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi ingatlah kasih memberi kualitas dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati, selamat mengejar kasih. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami bahwa tidak ada yang salah ketika kami mengejar karunia-karunia dalam kehidupan untuk melayani, untuk menjalani kehidupan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin bahwa karunia itu datang dari Tuhan untuk kebaikan. Tetapi kami disadarkan oleh Paulus dalam konteks keberadaan jemaat di Korintus yang menghadapi keterpecahan di tengah karunia yang melimpah. Kami disadarkan bahwa kasih sebenarnya memberikan kualitas, memberikan bobot dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami
akan menjadi sia-sia, akan menjadi sangat tidak sempurna, bahkan tidak menjadi berkat, bisa menjadi sumber perpecahan dalam kehidupan ketika kasih kami tinggalkan. Terkadang dalam kehidupan kami jatuh di dalam melebihkan satu lalu merendahkan yang lain. Terkadang kami jatuh di dalam mementingkan yang satu lalu merendahkan yang lain. Firman-Mu kami dinasihati oleh Paulus, bahwa dalam menjalani kehidupan kami harus menyadarkan diri, kasih adalah Allah, Allah adalah kasih. Maka dalam kehidupan kami apapun yang Tuhan karuniakan, kami tidak boleh melepaskan kasih dari dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan pada saat ini sebagai persekutuan, sebagai keluarga, sebagai pribadi, mampukanlah kami agar kami hidup tidak sekedar mengejar banyak hal yang kami tahu adalah anugerah juga dari Tuhan. Mampukan kami agar juga meminta dari Tuhan, agar kami tidak kehilangan kasih dalam kehidupan, sehingga dalam menjalani kehidupan apapun yang Tuhan karuniakan menjadi semakin berbobot, semakin berkualitas ketika kasih itu dinyatakan. Kami berdoa pada saat ini, ketika banyak di antara kami dalam kehidupan bersekutu sulit menyatakan kasih. Apapun halangannya, kami mohon Tuhan bantu kami untuk memulihkan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini sedang bergumul dengan kasih. Mereka dikaruniakan banyak hal, tetapi mereka terpecah juga karena banyak hal. Berkati keluarga-keluarga ini, mampukan ada kesatuan hati, ada kasih, sehingga ini semua boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa Bapa di surga, agar biarlah kasih ini menjadi kekuatan kami bersama dalam gerak kami bersama menghadapi COVID-19. Biarlah kami mencoba mengasihi diri kami dengan mengikuti semua bentuk protokol kesehatan yang dianjurkan, sehingga dengan cara seperti itu kami pada akhirnya mengasihi orang lain juga. Sadarkan kami pola perilaku yang tidak mengasihi diri kami pada akhirnya merusak juga orang yang lain di tengah pandemi seperti ini. Kami tetap berdoa, Bapa di surga, Tuhan halau COVID-19 ini. Pulihkan dunia ini, jauhkan dari sakit ini. Dan kami juga tetap berdoa, mereka yang terisolasi di rumah, Tuhan anugerahkan banyak hal yang mereka butuhkan. Tuhan jaga mereka, dan Tuhan bentengi mereka dengan baik, dan Tuhan pulihkan. Mereka sebagai pasien dalam pengawasan di rumah sakit, Tuhan berkati juga, agar mereka terawat dengan baik, tetap punya semangat, jauhkan dari ketakutan, sehingga mereka dapat memiliki imun yang baik untuk melawan sakit penyakit ini. Kami berdoa tetap untuk para medis, berkati kehidupan mereka ketika mereka ada berhadapan langsung dengan pergumulan-pergumulan pasien PDP. Berkati mereka, jaga mereka juga. Berkati agar apa yang dibutuhkan untuk mereka lebih sehat, lebih aman, tercukupkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, mereka ada di jalan, mereka mengamati dengan banyak hal aparat militer yang bekerja bersama. Tuhan mampukan agar ketika kami beristirahat, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik mereka di tengah situasi seperti ini. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintah, berkati para pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah, agar dalam kehidupan mereka pada saat ini, pikiran-pikiran yang baik untuk menyelamatkan kami semuanya boleh Tuhan berikan. Sehingga insentif-insentif yang memulihkan boleh kami nikmati bersama. Dan kami tetap berdoa untuk pembagian bantuan, biarlah boleh berlangsung dengan baik dan semua orang yang membutuhkan tercukupkan dengan apa yang ada dan mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya. Allah Bapa, kami juga berdoa, Tuhan berkati kehidupan persekutuan kami, berkati GPIB Jemaat Philadelphia, mampukan agar dalam kehidupan kami bersama, kasih-Mu Tuhan menyertai. Sehingga dalam keragaman etnis, keragaman bentuk pelayanan, keragaman talenta, keragaman karunia, tidak membuat kami terpecah karena kami semua mengejar kasih. Sehingga dalam kebersamaan kami saling terikat satu dengan yang lain, bergerak bersama untuk kemuliaan nama Tuhan, dan pada akhirnya persekutuan kami terbangun. Mereka yang sakit kami berdoa agar mereka disembuhkan. Kami berdoa bagi Vikaris Jennifer, biarlah diberikan kesembuhan untuk melawan sakitnya dan kembali dapat boleh melayani. Kami juga berdoa Bapa di surga, Tuhan berkati keluarga Rawung Kesek agar diberikan penghiburan
dipulihkan ketika mereka menghadapi kenyataan kehidupan. Ibu Ria telah Engkau muliakan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami mau melihat pelangi kasih Tuhan menghalau COVID-19 ini. Tuhan berkati semua bentuk pelayanan kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dan biarlah semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat, yaitu kami atas nama Majelis Jemaat mengundang kembali dan menghimbau kembali kepada jemaat untuk dapat kembali beribadah di dalam ibadah kenaikan pada tanggal 21 Mei jam 9 pagi di channel YouTube GPIB Philadelphia Medan, dan ibadah syukur ibadah kenaikan dari Majelis Sinode hari Kamis pukul 17 WIB. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih Allah Bapa akan selalu menyertai kehidupan kita sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.